Halo, dalam menunggu waktu ke pabrik harap memakai waktu untuk menyimak hal yang harus diperhatikan saat hidup di Taiwan. Taiwan adalah lingkungan yang penuh dengan multikulturalisme dan ramah. Kami sangat menghargai semua upaya dan kontribusi tenaga kerja asing. Agar kehidupan Anda lebih lancar di Taiwan, kami mempersiapkan video info yang berguna untuk mengingatkan Anda dan membantu Anda beradaptasi lingkungan baru, mengerti hukum, melindungi hak Anda dan menikmati kehidupan yang indah di Taiwan. Harap membaca dengan baik info setiap halamannya, memakai mouse untuk klik ke halaman selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa men-stop video dan langsung bertanya. Daerah Taiwan lahan sempit dan penduduk padat, perhatikan keamanan dan ketertiban lalu lintas sangat penting. Harap membaca jelas info di poster. Dilarang mengemudi setelah minum alkohol. Yang melanggar akan terkena hukuman pidana, dipenjara, denda dan bisa dideportasi juga. Penduduk Taiwan rata-rata memakai motor sebagai transportasinya, mengerti hukum dasar adalah hal pertama yang paling penting. Sepeda listrik juga harus ada asuransi, plat yang memenuhi standar baru bisa dipakai di jalan. Gambar di atas adalah pelanggaran yang paling sering terjadi, ada pernah melanggarnya. Semua orang mengerti tidak boleh mengemudi mobil sambil mabuk, sama juga dengan mengemudi motor atau sepeda listrik. Jangan berani mencoba hukum, menolak tes alkohol akan ada sanksi yang fatal. Tidak ada SIM tidak hanya berarti tidak punya SIM yang cocok. 1. Hanya ada SIM motor tapi mengemudi mobil. 2. Memalsukan SIM. 3. SIM disita tapi masih mengendarai kendaraan termasuk tidak punya SIM. Pulau Taiwan banyak panorama natural memerlukan semua orang melindunginya bersama. Pulau Taiwan banyak panorama natural memerlukan semua orang melindunginya bersama. Rokok elektrik di Taiwan ilegal. Punting rokok dan penyaring plastik mulut tidak mudah dekomposisi, harus benar-benar dipadamkan dijadikan sampah, dibuang ke tong sampah-sampah umum. Kerusakan serius pada ekosistem dan panorama yang berharga hukumnya sangat berat, bisa dipenjara 10 tahun 6 bulan, dan harus membayar denda 1,5 JT, 15 JT NTD. Kualitas kehidupan adalah sesuatu yang harus dibentuk bersama, jika sudah malam harus memperhatikan besarnya suara kita. Setiap negara mempunyai hukum masing-masing, dilarang keras berpikir hukum negara asal Anda bisa diterapkan di Taiwan. Harap fokus memperhatikan video berikut. Pengambil jika ada orang yang membayar Anda untuk bertugas, mewaspadai keadaan, ambil uang DLL yang tampaknya tindakan bantuan yang tidak berbahaya, sebenarnya sudah termasuk pengambil uang untuk organisasi penipuan. Harap memakai 1 menit Anda untuk melihat 2 poster yang di video berikut. Taiwan mempunyai liburan fleksibel yang bisa menjadi liburan berturut atau karena orderan pabrik berkurang menyebabkan waktu bekerja menjadi sedikit. Karena itu bekerja di luar sudah termasuk ilegal. Walaupun dari sesama negara dilarang keras meminjamkan ARK, paspor, nomor HP untuk orang lain pakai. Kelakukan ini sudah menjadi kaki tangan organisasi penipuan. Sekali lagi mengingatkan dilarang keras memberi orang lain memakai ARK, paspor, nomor HP Anda. Jangan karena ada pikiran serakah dan mencuri. Sekali lagi mengingatkan dilarang keras memberi orang lain memakai ARK, paspor, nomor HP Anda. Jangan karena ada pikiran serakah dan mencuri. Cegah narkoba sebisa Anda, semakin hari semakin berbeda, jangan salah konsumsi. Saat mengirim uang pulang jangan memakai saluran ilegal untuk melindungi uang yang sudah Anda cari dengan susah payah. Taiwan sangat menghargai kedudukan rata wanita dan pria, tidak peduli wanita atau pria jangan menjadi pembantu kriminal atau pelaku. Jika Anda ada merasa tersinggung, tidak nyaman bahkan ada kontak fisik yang tidak nyaman harus segera memberitahu mereka dan memberitahu perasaan tidak nyaman Anda, dan langsung melapor. Jika Anda ada merasa tersinggung, tidak nyaman bahkan ada kontak fisik yang tidak nyaman harus segera memberitahu mereka dan memberitahu perasaan tidak nyaman Anda, dan langsung melapor. Taiwan ada kebijakan daur ulang, kita harus melakukan setiap hari, daur ulang tidak rumit, yang penting sebagai berikut. 1. Sampah daur ulang,
Ada logo daur ulang termasuk kertas, plastik, kaca, kaleng besi, baterai bekas dan barang elektronik. 2. Sisa makanan. 3. Semua yang bukan daur ulang dan sampah makanan adalah sampah umum. Berada di negara lain harus bisa menjaga diri sendiri. Jika terluka harus bagaimana mengatasinya, jangan sampai luka menjadi parah dan jangan keracunan makanan. Harap lihat 2 poster berikut sebagai referensi. Sekali lagi diingatkan, kualitas hidup adalah sesuatu yang perlu dibentuk semua orang. Harap perhatikan suara Anda pada malam hari. Berada di negara lain harus bisa menjaga diri sendiri. Harap lihat 2 poster berikut sebagai referensi memakai listrik yang aman dan mengerti saat kebakaran harus bagaimana mengatasinya. Kita tahu bahwa Taiwan terletak di daerah rawan gempa. Pengetahuan dasar tentang gempa bumi akan membantu Anda menanggapi ketika gempa bumi terjadi. Saat terjadinya gempa langsung menunduk mencari perlindungan, lindungi kepala. Dan yang paling penting jangan panik. Berada di negara lain harus bisa menjaga diri sendiri. Jangan anggap enteng. Silahkan lihat langkah penanganan jika Anda mencium bau gas. Berada di negara lain harus bisa menjaga diri sendiri. Harap melihat cara memakai listrik dan alat pemadam kebakaran. Jika Anda memasak selain menjaga kebersihan dapur juga harus berhati-hati menggunakan api, harap ingat jarak dasar orang dengan api. Dalam musim gugur dan panas Taiwan ada taifung, setelah taifung lewat juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti yang disebutkan dalam video sebelumnya, wadah yang berisi air tergenang rentan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Mengetahui gejala demam berdarah dapat mengurangi keterlambatan dalam mencari pertolongan medis. Dan pastikan untuk menjaga lingkungan sekitar tetap kering. Terakhir, perlu diingat bahwa kualitas hidup adalah hal lain yang perlu dibentuk setiap orang. Harap perhatikan suara Anda saat malam hari. Berada di negara lain harus bisa menjaga diri sendiri. Jika butuh bantuan harap memberitahu penerjemah Anda, memberitahu hal dengan detail, jangan panik dan memberi kami waktu untuk membantu kondisi Anda. Sekali lagi selamat datang ke Taiwan, mohon luangkan waktu untuk menyerap informasi yang baru saja Anda dapat. Anda dapat kembali dan melihat bagian yang tidak jelas. Yang paling penting adalah langsung bertanya yang tidak mengerti, staf kantor di tempat dapat membantu menjawab pertanyaan.